Selamat Sabat saudara sekalian dalam Tuhan. Kita patut bersyukur masih dapat berkumpul dan berbakti pada hari Sabat ini meski melalui media online. Pekabaran Sabat ini berjudul Musim Panas Sudah Dekat. Mari kita buka Matius 24 ayat 11 yang berkata, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Dalam pengertian umum, seorang nabi adalah orang yang menubuatkan tentang masa depan. Namun, nabi juga mempunyai makna seorang guru. Nabi yang benar memiliki Roh Kristus di dalam hidup mereka. 1 Petrus 1 ayat 11, sementara nabi palsu dikuasai oleh roh setan. Nah, apakah ciri-ciri dari nabi atau guru yang benar? Yeremia 7 ayat 3 menyatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Nabi atau guru yang benar memanggil umat Allah agar bertobat dan hidup benar di hadapan Allah. Kemudian, Yesaya 58 ayat 1 menyatakan, "Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka." Nabi atau guru yang benar menegur dosa agar umat Allah sadar dan bertobat, serta hidup benar di hadapan Allah. Selanjutnya, Yeremia 4 ayat 5 dan 6 berkata, "Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar." Nabi atau guru yang benar mengamarkan tentang bahaya yang akan datang. Inilah ciri-ciri dari nabi atau guru yang benar. Sementara nabi palsu tidak menegur umat atas dosa-dosa mereka, nabi palsu tidak mengamarkan bahaya yang akan datang, bahkan yang sudah sangat dekat. Malah mereka menyatakan damai kepada umat-umat Allah. Pekabaran mereka cenderung untuk menyenangkan telinga dan pikiran umat Allah. Alkitab menyatakan tentang nabi-nabi palsu dalam Yesaya 13 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah." Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Para nabi palsu ini mengabarkan perkara yang menipu dan menyatakan damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Berikutnya, Yeremia 6 ayat 13 dan 14 menyatakan, "Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera." Dikatakan baik nabi dan imam melakukan tipu. Semuanya menipu. Apakah tipuan yang mereka ajarkan? Mereka mengabarkan damai sejahtera padahal tidak ada damai. Mereka anggap enteng luka yang terjadi pada tubuh umat Allah. Masih dalam buku yang sama, Yeremia menyatakan, Yeremia 14 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini." Jawab Tuhan kepadaku, "Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka,
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dan bila kita membaca ayat 15, Tuhan Allah menyatakan kepada Yeremia bahwa nabi-nabi yang berkata tidak ada perang dan tidak ada kelaparan akan habis mati karena perang dan kelaparan. Artinya, kebohongan yang mereka kabarkan menimpa diri mereka sendiri. Apakah hanya kepada para nabi palsu? Oh tidak. Yeremia 14 ayat 16 berkata, "Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka." Jadi, baik para nabi palsu serta umat yang menerima pekabaran palsu mereka akan mengalami kematian karena perang dan kelaparan. Karenanya, hati-hati bila mendengar pekabaran dari nabi palsu serta guru-guru palsu. Mengapa hal ini perlu dan penting kita ketahui dan pelajari? Dalam chicagocatholic.com, Kardinal Blaise menuliskan artikel yang bertajuk Paus Francis, secara moral setiap orang harus mengambil vaksin. Artinya, Paus menyampaikan agar semua mau divaksin. Dan sesuai kalimat tersebut, mereka yang sudah divaksin tentunya bermoral dibandingkan dengan yang tidak mau divaksin. Intinya, Paus menghimbau agar semua mau divaksin karena itu membawa penyembuhan dan keselamatan. Dan dalam pesan yang sama, Paus menyatakan bahwa semua bersaudara sebagaimana yang dinyatakan dalam surat ensikliknya yang berjudul Fratelli Tutti. Kemudian, artikel ini terdapat dalam angelusnews.com yang berjudul Gedung Putih. Paus Francis telah menyatakan ada kewajiban moral untuk divaksinasi. Dalam artikel tersebut penulisnya menyatakan yang berikut ini. Presiden Joe Biden pada hari Selasa meminta orang Amerika untuk mendapatkan vaksinasi terhadap virus corona dengan mengatakan bahwa Paus Francis telah menyebut vaksinasi sebagai kewajiban moral. Presiden Amerika Joe Biden menghimbau warga Amerika untuk divaksin dalam melawan virus corona dan mengutip pernyataan Paus bahwa menerima vaksinasi adalah kewajiban moral. Jadi, untuk meyakinkan bangsanya sendiri, seorang presiden Amerika harus mengutip perkataan Paus agar bangsanya mau divaksin. Kemudian lihat paragraf ketiga yang berkata, dia menyebut upaya untuk memberikan vaksinasi sebagai contoh terbaik Amerika dan menambahkan bahwa mereka semua memenuhi apa yang Paus Fransiskus sebut sebagai kewajiban moral. Dapatkan vaksinasi, sesuatu yang selanjutnya dia katakan dapat menyelamatkan hidup Anda dan kehidupan orang lain. Jadi, dengan jelas Presiden Joe Biden menyatakan bahwa jika kita mau divaksin, maka hal itu memenuhi apa yang Paus katakan sebagai kewajiban moral. Singkatnya, dengan menerima vaksin, kita memenuhi harapan Paus Francis. Mengapa dalam urusan vaksin harus melibatkan Paus? Apakah Presiden Amerika sudah tidak mampu lagi meyakinkan bangsanya sampai-sampai harus menggunakan Paus? Kita semua para pelajar nubuatan sudah tahu jawabnya. Namun minimal hal kecil berikut ini bisa menjadi perhatian karena semua bermula dari yang kecil-kecil dahulu. Dalam surat ensikliknya yang berjudul Laudato Si, halaman 18, Paus Francis menyatakan bahwa iklim merupakan salah satu sisi kesejahteraan umum atau common good, milik semua dan untuk semua. Itu sebabnya beliau mengkampanyekan perlunya 1 hari untuk beristirahat, agar mengurangi pencemaran udara dan hari yang dimaksud adalah hari Minggu. Nah, dalam artikel yang sebelumnya dikatakan oleh Vatikan. Vatikan kemudian menekankan bahwa vaksinasi terhadap COVID dapat mempromosikan kesejahteraan umum
atau common good. CDF mengatakan bahwa mereka yang tidak menerima vaksin COVID-19 harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan mereka tidak menyebarkan virus dan menimbulkan resiko bagi orang yang rentan. Selanjutnya dikatakan pada bagian bawah, dengan tidak adanya cara lain untuk menghentikan atau bahkan mencegah epidemi, kesejahteraan umum atau common good dapat merekomendasikan vaksinasi, terutama untuk melindungi yang paling lemah dan paling terpapar, kata Vatikan. Istilah kesejahteraan umum atau common good kembali digunakan dalam artikel ini, teristimewa tentang vaksinasi. Itu sebabnya Paus sebut adalah bermoral dengan mengikuti vaksinasi, sebab itu untuk kesejahteraan umum. Lalu, bagaimana dengan yang tidak mau divaksin? Mereka dapat dianggap tidak bermoral dan teristimewa tidak mendukung kesejahteraan umum atau common good. Jadi, iklim adalah common good dan vaksin juga adalah common good. Inilah yang Paus dan Vatikan nyatakan. Nah, dalam sebuah siaran Hope Channel Indonesia, ada seorang narasumber yang berkata bahwa dulu Nyonya White juga divaksin waktu ada wabah polio, dan bahwa vaksin ini untuk kebaikan semua orang, sebab rancangan Allah adalah untuk kebaikan. Benar bahwa rancangan Allah itu adalah untuk kebaikan, namun vaksinasi yang dahulu berbeda dengan yang sekarang, khususnya dalam penerapannya. Apakah ada peran kuat dari Paus pada zaman Nyonya White dalam mempropagandakan vaksin polio ke seluruh dunia? Tentu tidak ada. Bahkan Paus menyatakan yang berikut ini. Pada tanggal 28 April 2021, The Observer memberitakan bahwa Paus Fransiskus menyebut vaksinasi virus corona sebagai kewajiban etis yang menyelamatkan jiwa dan menggambarkan penolakan untuk mendapatkan vaksin sebagai bunuh diri. Adakah amaran seperti ini dari Paus di zaman Nyonya White tentang vaksinasi polio? Tentu tidak ada. Artinya, meski banyak yang menyatakan bahwa vaksinasi ini sifatnya sukarela, tetapi secara psikologis manusia sedang ditekan supaya akhirnya menerima. Sebab dikatakan bahwa secara moral setiap orang harus divaksin, karena itu untuk kesejahteraan umum. Maka yang tidak mau divaksin, selain bunuh diri, juga tidak bermoral dan tidak mendukung kesejahteraan umum. Apakah sudah ada yang menolak? Oh, sudah ada. Lalu apa akibatnya? Berikut beberapa pemberitaan yang berhubungan dengan penolakan untuk divaksin. CNN mengabarkan bahwa di Filipina ada ancaman penjara buat yang menolak vaksin. Berita ini tertanggal 22 Juni 2021. Kemudian, Washington Post memberitakan bahwa 153 karyawan dari rumah sakit Texas mengundurkan diri atau dipecat karena menolak divaksinasi. Berita ini tertanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya, CNBC Indonesia mengabarkan Jokowi berkata, "Jangan menolak vaksin, agama manapun tidak melarang." Artinya, semua agama sama pandangannya tentang vaksin. Bagaimana dengan umat Allah yang benar? Mengapa dalam urusan vaksin harus dihubungkan dengan agama? Berikut ini kita lihat beberapa cuplikan dari apa yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang penolakan vaksin COVID-19. Merdeka.com memberitakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akan memberikan sanksi administrasi dan pemberhentian bantuan sosial bagi warga keluarga penerima manfaat atau KPM yang dengan sengaja menolak untuk divaksinasi. Hal ini diberitakan tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya, ayocirebon.com mewartakan bahwa vaksinasi akan menjadi salah satu syarat penerimaan bantuan pemerintah bagi warga di Kabupaten Majalengka. Bupati Majalengka Karna Sobahi mengungkapkan alasan penerapan kebijakan itu sebab masih ditemukannya penolakan warga atas vaksinasi.
Berita ini diposting tanggal 25 Juni 2021. Kemudian, bali.news.id memberitakan bahwa Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, akan memberikan sanksi bagi warganya yang menolak vaksinasi COVID-19 tanpa alasan yang jelas. Para kepala desa dan bendesa adat diminta mempercepat vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Setiap orang yang tidak mengikuti vaksinasi dengan alasan sendiri tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan akan dikenakan sanksi, ujar Sanjaya di Tabanan. Berita ini diposting tanggal 25 Juni 2021. Saudaraku dalam Tuhan, semuanya ini baru-baru saja terjadi, sebab memang program vaksinasi di Indonesia baru dimulai. Perhatikan, semua peraturan mempunyai karakter yang sama. Dari manakah rohnya? Dan masih ada info rencana peraturan lainnya yang mulai dihembuskan dalam pemberitaan. Kembali, ini baru di awal-awal. Program vaksinasi ini baru saja dimulai, tetapi sudah marak keunikan yang terjadi. Dan jangan lupa, Presiden Jokowi menyatakan tadi bahwa tidak ada agama yang melarang. Artinya, semua agama setuju. Musim panas sudah dekat, saudaraku dalam Tuhan, sebab ranting-ranting melembut dan mulai bertunas. Artinya, tanda-tanda sudah mulai kelihatan dan semakin nyata. Melihat semuanya ini, pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah, kepada siapakah pemaksaan itu nanti akan terjadi? Apakah kepada kelompok yang besar atau kepada kelompok yang kecil? Yaitu sebuah kelompok yang kecil sekali yang tidak mau menuruti peraturan si naga dan si binatang? Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 33 yang berbunyi, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa semuanya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Bagi kita manusia, proses pertumbuhan tanaman terkesan lama. Namun Yesus berkata, saat melihat ranting melembut dan mulai bertunas, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya tidak jauh, tidak lama lagi. Tidak lama lagi, konsep kesejahteraan umum atau common good tersebut akan terwujud secara mendunia. Dan untuk mensukseskannya, harus ada satu hari istirahat, yaitu hari Minggu. Dan hal ini yang dinyatakan dalam surat Paus Francis, Laudato Si. Pada hari Minggu, partisipasi dalam Ekaristi memiliki arti penting yang khusus. Hari itu seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama ciptaan baru. Buahnya yang pertama adalah kebangkitan kemanusiaan Tuhan yang menjadi jaminan transfigurasi akhir seluruh realitas ciptaan. Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Paus Fransiskus, Laudato Si, halaman 175 dan 176. Judul surat adalah tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu dunia ini. Namun ada menyinggung tentang hari Minggu sebagai sabat seperti sabat Yahudi yang menyatakan pemulihan hubungan dengan Allah, dengan manusia, dan dengan dunia. Serta menyatakan istirahat kekal manusia pada Allah. Terasa cita rasa penyatuan melalui surat ini. Dalam surat inilah Paus membahas tentang iklim sebagai kesejahteraan umum atau common good dan karenanya perlu dijaga. Sebab dia menyatakan bahwa perubahan iklim karena ulah manusia yang merusak alam. Dan untuk memelihara alam serta iklim, maka perlu satu hari di mana semua berhenti, seperti hari Sabat Yahudi, dan hari itu Paus nyatakan adalah hari Minggu. Jadi, dengan menghormati hari Minggu, harapannya adalah dunia terpelihara serta memulihkan hubungan dengan Allah dan manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, semua bukti-bukti yang terjadi gara-gara vaksin COVID-19 ini adalah
langkah-langkah pendahuluan yang menuntun dunia untuk menerima penetapan undang-undang hari Minggu. Nah, apakah yang terjadi bila mana undang-undang hari Minggu diresmikan? Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 177 paragraf 3 menyatakan, Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup, karena ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah, dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Nah, jadi, saudaraku dalam Tuhan, sebelum pintu kasihan ditutup, undang-undang hari Minggu harus terjadi terlebih dahulu. Nah, jika semua yang terjadi sekarang adalah pendahuluan yang menuntun kepada penetapan undang-undang hari Minggu, maka artinya kita sudah semakin dekat kepada waktu pintu kasihan ditutup. Nah, kapankah pintu kasihan ditutup? Ingat kembali Pekabaran 9:11 yang terdapat dalam Yeskel 9 ayat 11 yang berkata, Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, Aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 178 paragraf 4 yang berbunyi, Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, Sudah selesai. Inilah peristiwa penutupan pintu kasihan tersebut, dan seorang malaikat yang membawa alat tulis di sampingnya itu bukanlah Yesus, sebab ada pendeta yang mengajarkan bahwa malaikat itu adalah Yesus. Was everybody practicing the abominations? Was everybody worshiping the sun? No, God had a faithful remnant. Now the question is, who is this man clothed in linen? Well, historically it was Aaron, but prophetically it is whom? Jesus. Malaikat tersebut bukan Yesus, sebab dia melapor kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang bertugas di bilik yang maha suci. Bila mana pintu kasihan belum ditutup, maka Yesus masih di dalam bilik yang maha suci. Yesus keluar nanti dari bilik yang maha suci setelah pintu kasihan ditutup, di mana Yesus melepaskan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah kerajaan, bersiap untuk turun menjemput umatnya yang setia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saya dan saudara bukan nabi, tetapi saya dan saudara bisa mengabarkan kepada umat Allah bahwa waktunya sudah semakin dekat. Vaksin bukanlah tanda binatang, tetapi pendahuluan yang menuntun menuju kepada tanda binatang. Apa yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah masa penutupan pintu kasihan, namun amaran bahwa tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Karenanya, bila belum ditutup, maka artinya masa pemeteraian masih berjalan. Yesus masih di bilik yang maha suci, dan sang malaikat yang memiliki alat tulis masih bertugas memberi tanda di dahi. Nah, bila mana kita mengingat kembali tentang pekabaran Yeskel 8 dan 9, pekabaran tersebut disampaikan karena umat Allah telah berzinah. Mereka menyembah berhala dan bahkan menyembah dewa matahari. Umat Allah meninggalkan satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana dengan zaman Yeremia? Yeremia 3 ayat 6-8 menyatakan, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu,
dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, malah ia juga pun pergi bersundal. Zaman Yeremia juga sama. Israel memang berulang-ulang berzinah, meninggalkan satu-satunya Allah yang benar, dan terlebih pada waktu diamarkan bahwa perang dan kelaparan akan melanda, para pemimpin bangsa seperti nabi dan imam-imam menubuatkan yang palsu. Mereka berkata, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Yang akan ada adalah perang dan kelaparan. Bagaimana dengan sekarang? Adakah amaran tentang peristiwa-peristiwa pendahuluan ini? Adakah panggilan untuk kembali kepada Allah yang benar? Adakah diingatkan bahwa penutupan pintu kasihan sudah semakin dekat dan karenanya perlu menilik hati? Atau malah ada yang berseru, damai sejahtera, tidak ada perang dan kelaparan? Meski kita bukan nabi dan bukan guru, namun kita semua dipanggil untuk kabarkan dan panggil umat kembali. Mulai dari keluarga masing-masing, kemudian kerabat, dan selanjutnya sesama jemaat. Mari kita ingatkan bahwa ranting sudah melembut dan mulai bertunas, bahwa waktunya sudah singkat dan sudah diambang pintu. Pemeteraian masih berlangsung, karenanya panggil umat Allah kembali kepada Bapa dan Anaknya, sebab itulah yang terutama. Namun, bila pada akhirnya hanya sedikit yang terpanggil, janganlah kaget, sebab memang umat yang sisa dan setia sangat sedikit. Karenanya Paulus memberikan nasihat dalam 2 Timotius 4 ayat 1-4 yang menjelaskan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bukankah ini yang sedang terjadi, saudaraku dalam Tuhan? Namun meski ini yang sedang terjadi, tetap beritakan dan kabarkan, entah baik atau tidak baik waktunya. Kadang kita terlalu khawatir karena pekabaran yang keras. Rasa-rasanya belum waktunya. Namun melihat apa yang kita sudah pelajari, waktu sudah semakin singkat. Bukan waktunya lagi untuk khawatir dengan pekabaran keras atau merasa belum waktunya. Waktu semakin singkat dan segala sesuatu berlangsung dengan cepat. Oleh karenanya, dalam mengerjakannya, Paulus menyatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5 yang berbunyi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari saudaraku dalam Tuhan, berjaga dan bersedia, tetaplah berdoa, kuasai diri dan sabar menderita, entah baik atau tidak baik waktunya, kita kabarkan dan amarkan, sampai kita mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Kita mengakhiri pertandingan dengan baik dan mahkota kehidupan tersedia bagi kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas amaran dan nasihat serta panggilan singkat pagi hari ini. Agar kami mengamarkan kepada sesama kami, keluarga kami, bahwa waktunya sudah semakin singkat. Apa yang terjadi sekarang adalah pendahuluan untuk terjadinya sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu ya Bapa, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh-Mu dalam hati ini, melalui kehadiran Roh Kristus, sehingga kami boleh dipimpin dan dituntun, hingga tiba pada akhirnya nanti, Yesus menjemput kami yang setia. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.